Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasli Safik dari Prodi Ilmu Kelautan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tanya jawab mata kuliah Biokimia Dasar. Soal yang pertama, jelaskan pengertian ilmu biokimia, pengertian, sejarah, perkembangan, manfaat, dan komponen kimiawi sel. Pengertian biokimia. Kata biokimia berasal dari bahasa Yunani yaitu bios yang berarti kehidupan dan chimes yang berarti kimia, sehingga secara keseluruhan dapat kita mengerti sebagai ilmu yang mempelajari dasar kimia kehidupan. Secara singkat, pengertian biokimia adalah sebuah ilmu yang mempelajari fungsi biologis pada senyawa-senyawa organik atau biomolekul seperti karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Selanjutnya, sejarah biokimia. Pertama, awalnya pada pertengahan abad 18, Kurt Wilhelm Scheele melakukan penelitian terkait susunan jaringan kimia pada hewan dan tumbuhan. Kemudian, di tahun 1828, Friedrich Wörler berhasil menunjukkan bahwa urea atau senyawa dalam urin dapat dibuat sendiri dengan memanaskan alkali sianat dengan garam amonium. Selanjutnya, penelitian Edward dan Hans Buchner terkait fermentasi gula menjadi dengan menggunakan sel-sel ragi pun ikut menyumbang dalam perkembangan biokimia, karena penurunan Ward dan Buchner bersaudara ini membuktikan bahwa untuk melangsung proses biokimia tidak bergantung dengan organisme hidup saja, tetapi juga dapat menggunakan alat-alat laboratorium. Selanjutnya, komponen biokimia. Yang pertama, komponen organik. Karbohidrat. Komponen karbohidrat dalam sel berbentuk nggak kayak gitu. Karbohidrat sendiri terdiri atas unsur C, H, dan O dengan rumus empiris CN(H2O+N). Yang kedua, protein. Protein disusun dalam asam amino dan berperan sebagai salah satu penyusun membran sel, membantu transport substansi tertentu dan mempercepat reaksi kimia dalam sel. Reaksi kimia tersebut terjadi dalam bentuk protein fungsional yaitu enzim. Ketiga, lemak. Lemak juga turut berperan dalam sebuah sel. Lemak tersusun oleh asam lemak dan gliserol. Lemak berfungsi sebagai komponen utama penyusun membran plasma. Yang kedua, komponen organik. Yang pertama, air. Komponen organik pertama adalah air. Tahukah kamu, air merupakan komponen kimiawi sel yang berkomposisi paling banyak. Fungsi air dalam sel adalah sebagai pelarut bahan organik dan anorganik, serta mempercepat reaksi biologi dalam sel. Yang kedua, vitamin. Dalam sel, vitamin beberapa sebagai katalisator yang berfungsi untuk mempercepat reaksi kimia dalam sel. Macam-macam vitamin diantaranya adalah A, D, E, K, B, dan C. Ketiga, mineral. Komponen organik yang terakhir adalah mineral. Mineral berperan dalam aktivitas metabolisme sel, pengaruh kerja enzim, serta memelihara tekanan osmosis sel. Manfaat biokimia. Pertama, bidang pertanian dan kedokteran. Pada dasarnya, peranan biokimia yang banyak terdapat dalam bidang pertanian. Penggunaan pestisida dibandingkan pertanian telah kita kenal lama. Pada umumnya, pestisida bekerja dengan jalan penghambat enzim yang bekerja pada hama atau organisme tertentu. Yang kedua, dalam masalah gizi. Dalam mempelajari biokimia, kita mengetahui tentang reaksi-reaksi kimia penting yang terjadi dalam sel. Hal ini berarti kita dapat memahami proses-proses yang terjadi dalam tubuh. Baik, yang kedua, jelaskan tentang karbohidrat, definisi, struktur, dan klasifikasi dan sumber fungsi dan analisis. Pengertian karbohidrat. Karbohidrat lebih tepat disebut sakarida yang berasal dari kata
sakar ya, yang berarti gula karena karbohidrat sederhana mempunyai rasa manis. Karbohidrat merupakan polimer alam atau biopolimer. Karbohidrat dapat berupa polihidroksi aldehid atau golongan aldosa atau pilihidroksi keton golongan ketosa. Selanjutnya, struktur karbohidrat. Secara kimia, karbohidrat adalah senyawa yang mengandung unsur C, H, dan O. Contoh yang paling umum adalah glukosa C6H12O6 dan sukrosa C11H22O11. Sebagian besar karbohidrat memenuhi rumus umum CX H2O+Y. Rumus struktur karbohidrat dapat dituliskan secara terbuka dan atau tertutup. Rumus struktur karbohidrat secara terbuka atau alifasi merupakan proyeksi yang dibuat oleh Emil Fischer, sedangkan struktur tertutup atau siklik hasil proyek dari Tollens dan digambarkan secara suklohemiasatil oleh Howard. Selanjutnya, pengelolaan karbohidrat. Karbohidrat merupakan polimer berdasarkan monomer yang menyusun karbohidrat digolongkan menjadi 3, yaitu monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida ya. Selanjutnya, reaksi pengenalan karbohidrat. Dalam mengidentifikasi karbohidrat dalam suatu zat, ada 7 macam pengujian karbohidrat secara kualitatif, yaitu yang pertama uji molis, uji lodium, uji gula pereduksi, uji Bial, yang kelima uji Selovanov, yang keenam uji Osazon, yang ketujuh uji asam musat. Selanjutnya, fungsi karbohidrat. Yang pertama, sumber energi utama bagi tubuh. Yang kedua, menjaga keseimbangan asam basa tubuh. Yang ketiga, membantu penyerapan kalsium. Yang keempat, membantu metabolisme lemak. Yang kelima, melancarkan pencernaan. Dan yang terakhir, sebagai bentuk kerangka struktur RNA dan DNA. Selanjutnya, soal yang terakhir yaitu jelaskan tentang protein dari definisi, struktur, klasifikasi, sumber, fungsi, dan analisis. Pengertian protein. Protein merupakan makromolekul yang terbentuk dari asam amino yang tersusun dari atom nitrogen, karbon, dan oksigen. Beberapa jenis asam amino yang mengandung sulfur atau metionin, cysteine, dan cysteine yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Fungsi protein. Yang pertama, protein menyediakan bahan-bahan yang penting peranan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh. Yang kedua, protein bekerja sebagai pengatur kelangsungan proses di dalam tubuh. Yang terakhir, memberi tenaga jika keperluannya tidak dapat dipenuhi oleh karbohidrat dan lemak. Selanjutnya, karakteristik protein. Salah satu karakteristik protein adalah mampu memicu sekresi insulin tanpa meningkatkan glukosa darah. Hal ini dapat terjadi karena sekresi insulin yang dipicu oleh adanya protein relatif lebih lemah jika dibandingkan dengan karbohidrat. Selain itu, proses pencernaan protein juga dapat memicu pelepasan hormon atau cholecystokinin yang dapat meningkatkan rasa kenyang. Oleh karena itu, protein merupakan makronutrien yang memiliki efek rasa kenyang yang lebih lama dibandingkan dengan karbohidrat dan lemak. Struktur protein. Molekul protein tersusun atas satu rantai asam amino tunggal yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Rantai ini terlipat dalam berbagai cara sehingga membentuk ikatan antara asam-asam amino yang terletak saling berdamping melalui ikatan hidrogen antara atom oksigen dan nitrogen, atau melalui interaksi antara rantai samping asam amino yang penyusun rantai protein memiliki struktur kimia yang bervariasi antara lain hidrofilik, hidrofobik, aromatik, alifatik, dan
heterosiklik. Urutan asam amino menentukan identitas dan fungsi protein. Jenis-jenis asam amino. Asam amino esensial ini tidak dapat dibentuk oleh tubuh sendiri, tetapi harus disuplai dalam bentuk jadi dalam menu yang dimakan sehari-hari. Ada 8 asam amino esensi jika dibandingkan dengan karbohidrat. Selain itu, proses pencernaan protein yang harus dipenuhi, yaitu pelepasan hormon leucin, lisin, methionine, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, argin, cysteine. Asam amino semi-esensial artinya asam amino ini dapat menjamin proses kehidupan jaringan orang dewasa, tetapi tidak mencukupi untuk pertumbuhan anak-anak. Terakhir, asam amino non-esensial. Asam amino ini tidak dapat disintesa tubuh sepanjang bahan dasarnya memenuhi bagi pertumbuhan. Itulah tadi hasil jawaban dari saya dari mata kuliah biokimia dasar. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.